Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sudah membahas tentang apa kemarin itu? Oh ya, kita sudah membahas tentang fungsi, komposisi fungsi, inverse fungsi, dan grafik fungsi. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ada juga sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita mulai di sini dari persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat itu bentuk umumnya yaitu yang ini, AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A ini tidak sama dengan 0. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Di sini ada rumus diskriminan. Diskriminan itu biasanya disimpulkan dengan D besar. Rumus diskriminan pada persamaan kuadrat itu yaitu D sama dengan atau diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kalau ada yang bertanya-tanya B ini diperoleh dari mana, AC ini juga diperoleh dari mana. B ini dari ini. Oh iya benar. B yang ini dan A itu yang ini. C yang ini. Konstanta ya, konstanta A, B, C. Ini kan variabel nih, variabel X. Ini juga variabel X. Jadi ini AX, A itu ini. Nanti ambilnya itu hanya bilangan ini saja ya. X kuadratnya itu tidak perlu dimasukkan ke dalam sini. Yang diambil hanya bilangannya saja ini. Selanjutnya ada fungsi diskriminan dari persamaan kuadrat. Fungsi diskriminan dari persamaan kuadrat yaitu jika diskriminan lebih besar sama dengan 0, maka ia memiliki dua akar real. Dan jika diskriminan lebih besar 0 lebih besar dari 0, maka dia memiliki dua akar real yang berbeda. Jika diskriminan sama dengan 0, berarti dia memiliki dua akar real yang sama atau akarnya kembar. Dan jika diskriminan lebih kecil dari 0, maka dia tidak memiliki akar real atau akarnya imaginer. Imaginer ini pada semester 1 kita pernah pelajari bahwa imaginer itu adalah bilangan khayal atau akar min 1 ya. Atau biasa I sama dengan akar dari min 1. Ya, ini disebut dengan bilangan imaginer. Gimana sih? Ini disebut dengan bilangan imaginer. Ya. Bilangan imaginer. Oke. Selanjutnya di sini jika X1 plus X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka X1 plus X2 itu sama dengan min B per C. Min B per C. Dan jika X1 dikali X2 maka sama dengan C per A.
Adapun operasi hitung akar yang lainnya, yaitu yang pertama x1 kuadrat plus x2 kuadrat sama dengan x1 plus x2 kuadrat kurang 2x1 kali x2. Yang kedua ada x1 pangkat 3 atau x1 kubik plus x2 kubik sama dengan x1 plus x2 kubik dikurangi dengan 3x1 kali x2 dikalikan dengan x1 plus x2. Selanjutnya ada x1 kurang x2 mutlak sama dengan diskriminan itu sama dengan b kuadrat kurang 4ac. Di sini ada cara menentukan persamaan kuadrat, yaitu yang cara pertama dengan cara x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0. Dan ada cara kedua yaitu x2 kurang x1 plus x2 dikali dengan x plus x1 dikali x2 sama dengan 0. Contohnya teman-teman, kita kembali dulu ke sini dulu ya. Ini tadi itu ada fungsi diskriminan dari persamaan kuadrat, yaitu yang pertama d lebih besar dari 0 itu memiliki dua akar real yang berbeda. Contohnya contoh ini. Contoh ada x pangkat 2 ya, plus 4x plus 2 sama dengan 0. Di sini kita ketahui A-nya itu yang ini A-nya ya. A-nya itu sama dengan 1, lalu B-nya sama dengan 4 dan C-nya sama dengan 2. Oke. Kita peroleh di sini A-nya sama dengan 1, B sama dengan 4 dan C sama dengan 2. Oke. D sama dengan, kita mampu menggunakan rumus diskriminan yang ini. Rumus diskriminan yang ini ya. Berarti D sama dengan B pangkat 2 kurang 4 AC itu sama dengan, kita ketahui di sini tadi B-nya sama dengan 4, berarti di sini 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A-nya di sini tadi sama dengan 1, C-nya itu sama dengan 2. 4 kali 4 pangkat 2 itu sama dengan 16. 4 kali 2 sama dengan 8. 16 kurang 8 sama dengan 8.
Dari sini kita ketahui bahwa D sama dengan 8. 8 ini nilainya lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0. Iya. Salah. Belum bisa jemur. D lebih besar dari 0, berarti diskriminan dari persamaan kuadrat ini dia memiliki dua akar real yang berbeda. Selanjutnya bagaimana dengan yang ini, yang diskriminan sama dengan 0? Diskriminan sama dengan 0 itu akan dinyatakan memiliki dua akar real yang sama. Sebuah persamaan akan dinyatakan memiliki dua akar real yang sama jika D itu diskriminannya itu sama dengan 0. Dan akan dinyatakan bahwa dia itu persamaan kuadrat itu akan dinyatakan tidak memiliki akar real atau akarnya itu merupakan imajiner jika D kurang dari 0. D kurang dari 0 itu berarti apa aja? Kurang dari 0 itu berarti ada min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Oke. Ada contoh nih. Contoh ya. Jika X1 dan X2 adalah akar persamaan X2 plus X pangkat 2 plus 6X kurang 5 sama dengan 0, maka nilai dari A X1 plus X2, B X1 kali X2, dan C X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Kita ketahui tadi bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu ada X1 plus X1 kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, sebuah persamaan kuadrat itu memiliki akar yang memenuhi persamaan kuadratnya. Bila X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka berlaku yang pertama ya, yang A jika X1 plus X2 sama dengan min B per A. Jika X1 plus X2 ini 2 plus X2 itu, maka akar-akar persamaan kuadratnya itu yaitu min B per A. Dari persamaan kuadrat ini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya itu sama dengan min 5 minus 5. Nih,
X1 plus X2 itu kan sama dengan min B per A. Berarti X1 plus X2 itu sama dengan min B-nya sama dengan 6. Iya. B-nya sama dengan 6 per dengan 1. Berarti di sini min 6 plus 1 sama dengan min 6. Ya, berarti X1 plus X2 itu hasilnya adalah min 6. Bagaimana dengan yang kedua? Itu ada X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C-nya tadi kita ketahui min 5 dan A-nya kita ketahui 1. Maka 1 kali X2 itu sama dengan min 5. Selanjutnya bagaimana dengan X1 kuadrat plus X2 kuadrat? Oke, kita lanjut ya. 1 kuadrat plus X2 kuadrat yang kita ketahui rumusnya di situ adalah X1 plus X2 dipangkatkan 2. Tadi kita ketahui tadi kita peroleh X1 plus X2 tadi sama dengan min 6. Berarti di sini sama dengan min 6 di sini dipangkatkan 2. Setelah itu kita kurangi dengan 2 kali X1 kali X2. X1 kali X2 tadi kita peroleh min 5. Oke. Jadi di sini bisa langsung kita dapatkan hasilnya, yaitu min 6 kali min 6 sama dengan 36. Ini min 2 dikalikan dengan min 5 itu sama dengan plus 10. Jadi X1 kuadrat plus X2 kuadrat itu hasilnya adalah 46. Oke. Lanjut ya. Persamaan dan fungsi kuadrat. Tanda pada akar-akar persamaan kuadrat itu ada yang pertama ada keduanya positif jika X1 plus X2 itu lebih besar dari 0. Ada juga keduanya positif jika X1 kali X2 itu lebih besar dari 0 atau diskriminannya itu lebih besar sama dengan 0. Yang kedua ada kedua akarnya negatif. Ini kedua akarnya negatif apabila X1 plus X2 lebih kecil dari 0 atau X1 kali X2 lebih besar dari 0 dan jika diskriminan lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya ada kedua akarnya akan berlainan tanda jika X1 kali X2 itu lebih kecil dari 0 atau D lebih besar dari 0. D diskriminan lebih besar
Selanjutnya ada persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang kita masuk ke fungsi kuadrat. Oke. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 0. Sama saja ya dengan persamaan kuadrat tadi. Ada beberapa langkah dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama itu adalah dengan menentukan bentuk kurva, yaitu jika A lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Jika A lebih kecil dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah. Selanjutnya kita menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu dengan cara titik potong terhadap sumbu X jika Y sama dengan 0. Kita memisalkan Y sama dengan 0 dan titik potong terhadap sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, untuk mendapatkan sumbu Y itu kita memisalkan X-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan koordinat titik puncak atau titik balik, yaitu XP atau YP. Itu titik puncaknya ya. Untuk menentukan XP-nya itu terdapat rumus yaitu bin B per 2A. Itu biasanya disebut dengan sumbu simetri. Selanjutnya untuk mendapatkan titik puncak pada YP itu kita menggunakan rumus negatif diskriminan. Diskriminan tadi kita ketahui bahwa diskriminan itu diskriminan itu adalah B kuadrat minus 4A C itu kita dibagi dengan 4A. Atau YP sama dengan FXP dengan diskriminan sama dengan 4AC ya, atau YP itu sama dengan FXP. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ada fungsi diskriminan dalam fungsi kuadrat. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik yang menyinggung 1 titik. Soalnya begini, jika D sama dengan fungsi diskriminan dalam persamaan kuadrat itu jika D lebih besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik. Jika D sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu X di 1 titik atau menyinggung sumbu. Jika D lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X atau definite. Grafik selalu di atas sumbu X atau definite positif. D lebih kecil dari 0 dan A lebih besar dari 0. Grafik selalu di bawah sumbu X atau definite negatif itu jika D lebih kecil dari 0 dan A lebih kecil dari 0. Oke. Untuk menentukan persamaan fungsi kuadrat yaitu jika diketahui titik XP dan titik YP. Titik XP, YP, dan melalui titik XY. Itu kita menggunakan rumus yang ini ya. Y sama dengan A kali X kurang XP kuadrat plus YP. Jika diketahui titik potong terhadap sumbu X di titik X1, 0 dan X2, 0 melalui titik X, Y. Berarti kita menggunakan sumbu ini. Jika melalui 3 titik, maka kerjakan dengan metode eliminasi dan substitusi. Metode eliminasi dan substitusi ini biasanya kita gunakan pada program linear. Tapi di sini juga kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dan sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Oke, kita lanjut. Ada contoh nih. Atau diketahui grafik ini ya. Di sini 0, di sini 2, di sini di sini 4.
bentuknya seperti ini. Oke, kita akan menentukan persamaan garis fungsi kuadrat pada gambar di atas. Di sini kita ketahui ya, di sumbu X itu ada dua ya, ada min 2,0 dan 4 dan di sumbu Y-nya itu kita ketahui di situ ada 0,4. Oke. Tadi kan ada rumus ini ya, ada rumus ini, Y sama dengan A X kurang XP kuadrat plus YP. Ini A nya kan kita belum ketahui, jadi kita cari dulu nilai A. Nilai A nya itu kita cari dengan menggunakan rumus yang ini saja dulu ya, yang ini, karena tadi kita belum ketahui XP nya itu berapa, YP nya itu berapa. Oke, kita cari menggunakan rumus yang ini. Oke, lanjut. Kita cari nilai A nya itu dengan rumus Y sama dengan A X kurang X1 ya, X1 dikali dengan X kurang X. Ya, tadi kita ketahui adalah min 4. Jadi di sini min 4 A kali X kurang, ini yang pertama ya, soalnya ini 1, ini 1, ini 2. Oke. Kurang min 2. Selanjutnya X kurang 4. Min 4 sama dengan A kali X plus 2 dikali dengan X min 4. Min 4 sama dengan ini ya. Setelah itu kita ubah X ini dengan 0 ya, kita ubah X ini dengan 0, dengan X sama dengan 0. Ini kan, kenapa X ini sama dengan 0, karena di sini kan 0, ini Y nya tadi min 4, ini X nya 0, ini X ya, ini X, ini Y. Oke, berarti jadinya
A kali X plus 0, jabarkan saja ya, 0 plus 2 kali 0 kurang 4 sama A kali 2, A 2 dikali dengan 4 itu sama dengan min 8. Ya. Ini dong. Min 8. Jadi A sama dengan min 8 dibagi dibagi min 4 itu sama dengan positif 2. Jadi kita ketahui A nya itu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari persamaan kuadratnya. Oke, bagaimana cara mencari persamaan kuadratnya? Cara mencari persamaan kuadratnya kita menggunakan rumus yang ini juga ya. Ini seperti ini. Jadinya seperti ini. Y sama dengan A kali X panjang lagi. X kurang X1 dikali dengan X kurang X2. Y sama dengan A tadi kita ketahui sama dengan 2. X nya itu tetap, X1 tadi kita ketahui sama dengan min 2, berarti di sini jadi plus 2. Setelah itu X dikurangi dengan 4, X2 ya. Jadinya di sini Y sama dengan 2 2 ya? Tunggu. Ini seharusnya seperti ini. A sama dengan min 4 per min 8. Itu sama dengan 1 per 2. Hasil yang sebenarnya itu yang ini. Kita hapus yang ini. Jadi kita ketahui bahwa 1 per ini X nya tadi kita ketahui seharusnya 1 per 2, ini juga 1 per 2. Ini langsung saja kita kalikan yang ini dengan yang ini, X kali ini. Jadinya kita peroleh X kali X sama dengan X kuadrat, X kali min 4 sama dengan min 4X, X plus 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali min 4 sama dengan min 8. Y sama dengan setengah
X kuadrat kurang 2X kurang 8, Y sama dengan 1/2X kuadrat kurang X kurang 4 itu sama dengan 1/2 X kuadrat kurang Y kurang Y lagi. Salah. Jadinya Y sama dengan ini sini. Ini adalah hasil. Bagaimana jika diketahui titik puncaknya? Ya, bagaimana jika diketahui titik puncaknya? Ya. Ini kita hapus saja ya. Hapus. Misalkan nih X ada grafik ini. Di sini 0, maaf bengkok ya teman-teman. Di sini -1, di sini 1, di sini ada garis putus-putus, patah-patah atau garis putus-putus. Sini ada -3. Jadinya seperti ini. Kita tarik dari sini seperti ini ke bawah dan ke bawah. Dari sini kita ketahui ini adalah titik 1, dan ini adalah titik 0,3. Oke. Ini merupakan titik puncak. Jadinya karena ini merupakan titik puncak, jadinya ini adalah XP dan ini adalah YP. Ini adalah titik ya, ini tetap X dan ini Y. Oke. Jika X yang diketahui itu ada titik puncaknya, berarti kita menggunakan rumus yang ini. Kita menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan A kali X kurang XP pangkat 2 ditambah dengan YP. Y-nya tadi kita ketahui bahwa Y-nya adalah -3. Jadi di sini -3 sama dengan A, X-nya kita ketahui 0, kurang XP-nya kita ketahui 1,
dipangkatkan 2 plus YP nya kita ketahui min 1. Jadi di sini min 3 sama dengan 1 kurang 1. Ini A ya. Jadinya di sini A sama dengan min 1 plus 3 sama dengan 2. Oke, kita ketahui di sini A-nya sama dengan 2. Ini di sini min A ya. Min A, jadinya ini sama dengan min 2. Atau begini dah. Min A sama dengan 2 atau A sama dengan min 2. Kenapa bisa min 2? Karena ini kita kalikan dengan min 1. Sekarang kita sudah ketahui A-nya, berarti sekarang kita mencari persamaan kuadratnya itu berapa? Y sama dengan A X kurang SP plus YP dengan A udah diketahui A nya tadi sama dengan 2. Min 2 kali X kurang 1 dipangkatkan 2 plus min 1. Kita langsung aja di sini. Langsung aja kurang 1. Guys, hapus dulu supaya rapi. Sama dengan min 2 X kali X sama dengan min X. Ini ya, kita kalikan ya, jadinya ini X pangkat 2 min di sini min 2X plus 1 min 1. Setelah itu kita kalikan ini dengan ini ya, jadinya min 2X X kuadrat plus 4X min 2 kurang 1. Hasilnya itu adalah min 2X kuadrat
plus 4x kurang 3. Ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Pada sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, pengertian sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear yaitu suatu persamaan yang setiap sukunya mengandung konstanta dengan variabelnya berderajat satu atau tunggal, dan persamaan ini dapat digambarkan dalam sebuah grafik dalam sistem koordinat Kartesius. Suatu persamaan akan tetap bernilai benar atau ekuivalen apabila ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Bentuk umum persamaan linear yaitu Y sama dengan mx plus b. Selanjutnya ada metode penyelesaian pada persamaan linear. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode substitusi yaitu metode atau cara menyelesaikan persamaan linear dengan mengganti salah satu perubah dari suatu persamaan dengan perubah yang diperoleh dari persamaan linear yang lainnya. Selanjutnya ada metode eliminasi. Metode eliminasi yaitu metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah dengan menambahkan atau mengurangkan dengan menyamakan koefisien yang akan dihilangkan tanpa memperhatikan nilai positif atau negatif. Apabila peubah yang akan dihilangkan bertanda sama, maka untuk mengeliminasi menggunakan sistem operasi pengurangan. Dan sebaliknya, apabila peubah yang akan dihilangkan bertanda berbeda, maka akan mengeliminasi menggunakan operasi penjumlahan. Di sini ada contoh metode substitusi ya. Metode eliminasi. Metode eliminasi misalnya terdapat persamaan X plus 3Y sama dengan cara eliminasi itu yaitu dengan cara yang ini kita langsung saja ya di sini. Misalnya kita ingin mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2 ini. Berarti kita harus samakan dulu variabel konstantanya yang di depannya ini. Berarti yang persamaan 1 kita kalikan dengan 2. Dan yang persamaan kedua ini kita kalikan dengan 1. Berarti di sini ada 2x plus 6x
sama dengan 14. Di sini ada tetap 2x plus 2y sama dengan, ini dikurangkan karena di sini dan positif, di sini positif dan positif, maka kita kurangkan ya. Ini habis, ini jadi 6 kurang 4 sama 6 kurang 2 sama dengan 4, 4y sama dengan 8. 18. Y sama dengan 18 per 4. Atau kita bagi dengan, ini berapa, 4? 2/4 atau 4, 1/2. Ini yang dinamakan dengan metode eliminasi. Bagaimana dengan metode substitusi? Metode substitusi itu yaitu dengan cara yang seperti ini. Misalnya ini apa sama satu ini. Ya. Kita ini nih, persamaan satu tadi kan x plus 3y sama dengan 7. Nah, ini kita kita cari nilai x-nya dengan cara x sama dengan min 3y plus 7. Kita perolehkan salah, seharusnya yang ini 8 ya, ini juga 8, jadi hasilnya itu sama dengan 2. Ini kan kita sudah ketahui x-nya berapa nih, jadi langsung saja kita substitusikan. Substitusikan itu berarti kita memasukkan nilai x atau nilai y ke dalam persamaan kedua ini. Di sini 2x berarti 2 dikali x tadi kita ketahui yaitu min 3y plus 7 dikali dengan 2y sama dengan 6. 2 kali 3 min 3y itu sama dengan min 6y plus 14 di sini tambah ya, ditambah dengan 2y sama dengan 6. Dengan 6. Setelah itu ini ya, min 6y tambah 2y itu berarti min 4y sama dengan 6 kurang 14 berarti y nya sama dengan min 8 per min 4, berarti y sama dengan sama ya
metode eliminasi dan ini metode substitusi. Selanjutnya di sini ada metode campuran atau eliminasi. Campuran itu metode eliminasi dan metode substitusi, itu kita gabungkan. Yang dimaksud dari metode ini yaitu dalam mencari himpunan penyelesaian menggunakan dua metode, boleh menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Setelah diketahui salah satu nilai peubah baik itu X dan Y, X atau Y, maka selanjutnya masukkan ke dalam metode substitusi atau sebaliknya. Selanjutnya ada metode grafik, yaitu dengan menggambarkan dua persamaan pada grafik kartesius dan himpunan penyelesaiannya dihasilkan dari titik potong dari kedua garis tersebut. Yang perlu diperhatikan yaitu ketika menggambar titik sumbu kartesiusnya yang sama, dan di sini ada persamaan yang tadi juga. Langsung saja kita kalikan, kita substitusi X tadi kan, di sini kali 2, di sini kali 1, jadinya di sini 2X plus 6Y plus 6Y sama dengan 14, 2X plus 2Y sama dengan 6. Kita kurangi, ini di sini 4Y sama dengan 8. Kemana deh? Y-nya sama dengan 2. Nah, dari proses metode eliminasi ini kita dapat Y sama dengan 2. Sekarang kita substitusikan Y sama dengan 2 itu ke dalam persamaan yang satu. X plus 3Y sama dengan 4, sama dengan 7. X plus 3 dikali Dari mana? Dari mana itu? Yes. Gerimis manja. dengan 7. X sama dengan X plus 6 Jangan dah hujan we, biar kita kuliah. Nggak terlanjur kita ganti baju. Tetap sih kuliah. 1. Oh, nggak mau diganggu deh. Kalau metode grafik sebelumnya kita sudah pelajari, jadi kita nggak usah bahas lagi tentang metode grafik, sayangku. Metode grafik kan kita sudah bahas di fungsi kemarin, fungsi grafik itu. Siapa yang ada gratis XL? Di metode grafik kan kita sudah metode grafik kan kita sudah bahas di fungsi grafik kemarin. Jadi kita tidak perlu bahas lagi ya. Siapa? Selanjutnya ada sistem persamaan linear satu variabel. Bentuk umum persamaan linear satu variabel yaitu AX plus 6 sama dengan 0. Penyelesaian persamaan linear adalah pengganti variabel X yang menyebabkan persamaan bernilai benar. Dua persamaan atau lebih dikatakan ekuivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda. Suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara A. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. B. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh ini ya.
contoh sistem persamaan linear pada suatu variabel itu seperti ini bentuknya. Misalnya apa ya? Misalnya 2x plus 8 sama dengan 0. Ini adalah sistem persamaan linear satu variabel. Selanjutnya ada sistem persamaan linear dua variabel. Sistem persamaan linear dua variabel secara umum adalah sistem persamaan dalam bentuk A1x plus B1y sama dengan K1. Selanjutnya ada A2x plus B2y sama dengan K2. Sehingga persamaan linear tersebut dapat diselesaikan jika A1 kali B2 dan A1 kali B1, sehingga persamaan linear tersebut mempunyai titik potong di X1 dan Y1. Untuk menyelesaikan atau menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dapat digunakan beberapa cara, antara lain sebagai berikut, yaitu 1 dengan menggunakan metode eliminasi, 2 dengan menggunakan metode substitusi, dan ketiga dengan menggunakan metode campuran. Yang tadi ya sama seperti contoh yang tadi kita kerjakan. Selanjutnya di sini ada sistem pertidaksamaan linear. Pada sistem persamaan linear tadi ada juga sistem persamaan linear 3 variabel ya. Pertidaksamaan merupakan suatu bentuk atau kalimat matematis yang memuat tanda lebih dari, kurang dari, atau lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Ada sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Ini pertidaksamaan linear satu variabel merupakan bentuk pertidaksamaan dengan memuat satu peubah variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel yaitu sebagai berikut. AX plus B lebih besar dari C. AX plus B lebih kecil dari C. Dan ada juga AX plus B lebih besar sama dengan C. Ada juga AX plus B lebih kecil sama dengan C. Nah, A di situ merupakan koefisien variabel X, dan X itu merupakan variabel, sedangkan B dan C merupakan konstan. Nah, untuk tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, itu merupakan tanda pertidaksamaan. Selanjutnya di sini ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah bentuk pertidaksamaan yang memuat dua peubah atau variabel dengan pangkat tertinggi variabel tersebut adalah 1. Bentuk dari pertidaksamaan linear dua variabel yaitu sebagai berikut. AX plus BY lebih besar dari C, AX plus BY lebih kecil dari C, dan AX plus BY lebih besar sama dengan atau sama dengan C, serta AX plus BY lebih kecil atau sama dengan C. Nah, untuk A itu Sekarang kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Bentuk nilai mutlak secara umum adalah seperti di bawah ini. AX plus B mutlak sama dengan AX plus B jika AX plus B lebih besar sama dengan 0, dengan A itu tidak sama dengan 0. Selanjutnya ada min AX plus B jika AX plus B lebih kecil dari 0, dengan A tidak sama dengan 0. Selain bentuk umum, nilai mutlak juga memiliki sifat-sifat seperti berikut ini. Ini ya, bisa kita lihat sifat-sifatnya itu. Bisa dilihat ya teman-teman. Itu ada AB mutlak sama dengan A mutlak dikali B mutlak. Selanjutnya ada A per B mutlak itu sama dengan A mutlak dibagi B mutlak. Selanjutnya ada A plus B mutlak
itu lebih kecil sama dengan A mutlak plus B mutlak, ketaksamaan segitiga. Ada di situ juga ada A minus B mutlak, itu lebih besar sama dengan A mutlak kurang B mutlak. Di situ ada X mutlak sama dengan A, dengan X mutlak sama X sama dengan A atau X sama dengan A. Di situ juga ada X mutlak lebih kecil dari A, A-nya X lebih besar dari min A, X lebih kecil dari A. Di situ ada X mutlak lebih besar dari A dengan X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Selanjutnya ada X kuadrat, X mutlak kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Selanjutnya ada X mutlak lebih kecil dari Y mutlak, itu dengan X kuadrat lebih kecil dari Y kuadrat. Di situ ada persamaan nilai mutlak. Di sini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Setelah kita belajar bentuk umum dan sifat-sifat nilai mutlak, sekarang akan dibahas terkait persamaan nilai mutlak, yang mana persamaan itu sendiri ditandai dengan menggunakan tanda sama dengan. Persamaannya, biasanya sebuah soal persamaan nilai mutlak akan meminta kita untuk mencari himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut menggunakan aljabar dan sifat-sifat yang ada pada nilai mutlak. Oke. Saya ingin meminta bantuan kepada teman-teman. Teman-teman bisa memberikan saya satu contoh tentang persamaan nilai mutlak dan satu soal untuk saya jawab nanti, ya. Selanjutnya di sini ada pertidaksamaan nilai mutlak. Berbeda dari persamaan, pertidaksamaan ditandai dengan tanda kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Sama halnya dengan persamaan nilai mutlak, sebuah soal pertidaksamaan nilai mutlak biasanya meminta kita untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam perhitungan sebuah pertidaksamaan, kita harus lebih berhati-hati dan tidak boleh asal membagi kedua ruas seperti saat mengerjakan soal persamaan. Karena tanda dari pembagi atau plus atau minus dapat membuat tanda dari sebuah pertidaksamaan menjadi kebalikan. Sama dengan yang tadi di persamaan nilai mutlak, saya meminta bantuan juga kepada teman-teman agar memberikan saya beberapa soal tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Setelah itu sistem persamaan dan pertidaksamaan linear, beserta juga persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, saya meminta contoh masing-masing satu, ya, maupun adapun yang nantinya dibagi, ada yang memberikan saya contoh persamaan nilai mutlak, serta ada juga yang memberikan saya contoh pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk soalnya, soal yang latihan untuk saya itu bisa teman-teman berikan dalam bentuk apapun itu. Nanti saya akan coba kerjakan sebagai tanda, sebagaimana untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman saya atas materi yang telah saya jelaskan ini. Bisa juga kalau misalnya ada yang mau kasih soal tentang fungsi, komposisi fungsi, inverse fungsi, dan grafik fungsi, boleh. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.